mengampunikan dan menghapuskan segala dosa-dosa umatnya dengan memberikan solusi tindakan perbuatan di dalam kehidupan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, hari ini, malam ini kita sangat berbahagia kedatangan seorang ibu yang selama ini Masya Allah memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya apologet yang ada di Indonesia. Saya Zulkifli M. Abbas mengenal beliau sebagai sosok guru, ya, meskipun saya tidak pernah diangkat oleh beliau sebagai guru langsung, tapi dari beliau, lisan beliau, saya banyak mendapatkan materi-materi tentang kristologi. Dan saya pernah berempat dalam satu grup WA bersama dengan abang saya, Akhi Sugiono. Dari sana kita menemukan dan menerima materi-materi yang sangat-sangat, subhanallah, sangat-sangat kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan apa yang diharapkan, ya, apa yang diharapkan negara kita ini, ya, dalam kaitannya hubungan lintas agama, khususnya Islam dan Kristen. Seperti apa Islam itu harus berpola dan bersikap menghadapi agama di luar Islam, khususnya agama saudara kita Kristen, dan seperti apa kita menyikapi dan merespon apa yang mereka lakukan terhadap Bang, keadaan yang ada. Bang Iya, Zuma, silakan. banyak teman-teman yang dari tadi itu komplain suara abang itu autotune-nya hidup. Jadi seolah-olah suara abang ngerobot atau bergetar. Coba autotune-nya bang matikan, karena itu suara untuk karaoke setahu saya. Dan saya dapat info juga dari beberapa teman netizen, autotune abang itu hidup, sehingga suara abang tidak senormal biasa. Iya, memang akan teman, ya teman. Ya, gimana sekarang? Autotune-nya matikan. Masih bergetar seolah merobot gitu. Masih ya? Iya. Masih teman-teman. Coba teman-teman di bawah. Ya, di bawah oke nggak? Oke. Silakan lanjut bang, silakan lanjut. Buat yang ada ngecas handphone dimati. Ya, kalau ada yang sedang ngecas handphone dimatikan dulu casnya, dicabut karena ada noise juga. Jadi teman-teman merasa noise suaranya di bawah. Terima kasih, lanjut bang Zuma. Iya. Jadi pada intinya saya tidak berpanjang lebar. Saya hadir di tengah-tengah umat muslim, dalam hal ini pecinta, penikmat dialog lintas agama, apologet. Salah satu yang memberikan motivasi kepada saya adalah beliau, ibunda tercinta. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan senantiasa diberikan nikmat kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Amin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian mungkin forum ini saya serahkan kembali ke Dinda Rifah. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa kebahagiaan saya bersama dengan beliau. Masya Allah, subhanallah. Kapan saya bisa sungkeman sama Umi ini? Masya Allah. Umi saya rindu. Allahu Akbar. 24 jam, silakan. Masya Allah, syukran Umi, syukran. Insya Allah. Baik Umi, sementara segitu dari saya. Salam hormat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Umi. Ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma? Jadi Bang Zuma dan Pak Desugi memang cerita bahwa beliau pernah satu grup dengan Umi, hanya beberapa orang, Pak Desugi, Umi dan juga Bang Zuma. Mungkin ingin bernostalgia, mungkin apa yang ingin disampaikan, silahkan Umi. Ya. Ananda Zuma dan Pak Desugi, kemudian juga Ananda Aristo, kemudian Ananda Rifa, dan Ananda seluruhnya yang bergabung di malam hari ini. Alhamdulillah, Umi bahagia banget saat ini kita bisa berjumpa. Inilah momen ketika Allah sudah memperjumpakan kita dan tidak ada yang bisa menolak bahwa hal ini terjadi. Nah, penekanan Umi, Ananda Zuma, ayo kita kolaborasi. Kita kolaborasi untuk membina mu'alafah. Ayo bareng-bareng kita patahkan fitnah-fitnah terhadap Islam.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umi Siap, Umi. Umi siap di belakang. Ananda semua di depan. Program banyak yang kita bisa laksanakan. Umi juga sudah punya program santri mu'alafah dan Umi sudah punya tempatnya. Terima kasih, Ko Tony. Lanjut, Umi. Lanjut Umi. Barusan ada kereta api lewat Umi. Lanjut Umi. Suaranya hilang. Umi, suaranya hilang, nggak ada. Suaranya Umi bisa dibantu Ukti Sali memperbaiki suaranya Umi Irene. Kalau perlu pakai headset ya, kalau bisa. Ya, kalau ada yang suaranya terlalu jauh. Ada handset. kalau ada yang sedang ngecas handphone mungkin dicabut dulu biar tidak ada suara noise, biar Umi clear kita dengarkan. Masya Allah, bergetar hati saya. Lanjut Umi. Mungkin kita sudah lebih enak lagi ya, bisa terdengar lebih jelas. Nah, kemudian Umi punya banyak program ya. Konsen Umi saat ini adalah membina santri mu'alafah. Dan kita ingat, kalau para mu'alafah ini kita diamkan, kita biarkan, karena mereka ini kan proses awalnya kan syahadat. Setelah mereka bersyahadat, maka nggak boleh kita lepas. Kita harus membekali mereka. Mengapa? Karena pasti mereka itu menjadi sasaran para misionaris. Apologet Kristen itu pasti menyasar mereka. Mereka ingin membawa balik, dianggap dombanya tersesat, maka mau dibawa pulang ke kandang. Gitu. Nah, ayo, insya Allah Ananda Zuma, Pak Desugi, Aristo, Riva, dan semua yang lain, ayo kita saat ini bersama-sama kita bentengi umat kita patahkan fitnah-fitnah mereka, dan kita tunjukkan keagungan Islam. Kita nggak dongok, tidak berkhayal, bukan suatu dongeng belaka, tapi kita bisa bentangkan sejarah. Banyak hal yang bisa kita ungkap, dan itu akan menarik. Dan mudah-mudahan Ananda semuanya yang hadir, ayo sampaikan kembali dakwah kita. Insya Allah. Selamat negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia dari Umi Irena, teman-teman. Tapi kita sapa dulu yang lain juga yang sudah bergabung. Umi Irene, saya akan perkenalkan beberapa tamu yang lain. Di sini ada saudari kita yang tinggal di luar negeri, Nona Cebi. Beliau salah satu mu'alaf juga yang menjadi benteng umat juga dalam mengcounter syubhat dari saudara-saudara kita yang di virtual yang berbeda keyakinan dengan cara viti-viti kita saling stitch biasanya. Nah, kemudian ada Bang Ucok Tebas juga dan Bang Bintang Mu'alaf. Pak Desugi tentunya Umi sudah kenal. Dan di sini mantan pendeta Pak Dance Mume. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelum ke Pak Dance, Pak Desugi mungkin yang ingin disampaikan baik kepada Umi Irene ataupun kepada publik. Silakan Pak Desugi, kita kasih kesempatan Pak Desugi menyampaikan beberapa patah kata dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Irene Handono, Masya Allah. Ternyata kita masih dijumpakan oleh Allah di room yang berbahagia ini. Sekitar 5 tahun yang lalu kita pernah satu grup yang isinya saya, Bang Juma, Umi, dan kalau tidak salah Hindra Wijaya. Ya, Hindra Wijaya. Nah, Masya Allah. Tapi diakui atau tidak diakui, saya terjun ke dunia apologet. Ini awalnya saya mendengar video Umi. Sekitar tahun 2005 waktu itu Umi Irene Handono membuat kesaksian dan itu disetel di masjid. Itu pun orang nyetel masih takut-takut, ini gimana nanti ada orang protes dan sebagainya gitu kan. Tapi disetel di masjid nekat. Wah, ini saya kira Masya Allah Umi Irene Handono. Tapi waktu itu saya memang masih nggak ngerti apa itu Bible, saya nggak ngerti. Belum pernah belajar tentang Bible.
lambat laun akhirnya ketemu videonya Zakir Naik debat dengan William Campbell, terus beruntun melihat debat siapa almarhum Syekh Ahmad Didat, Masya Allah ya, guru-guru saya super keren termasuk Umi Irene Handono, dan waktu itu kita juga diberi materi-materi oleh guru saya ini Umi Irene Handono. Dan mengenai ajaran Umi Irene Handono, insya Allah kita selalu siap, karena memang kita sudah mewakafkan ya waktu kita, umur kita ini untuk agama. Agama ini perkara yang paling penting, tidak ada yang lebih penting selain agama. Masalah dunia mah kecil, kata Allah, adunya mataul gurur, tapi urusan agama itu paling penting. Barang siapa yang mau mengabdikan dirinya kepada agama, Allah akan permudah urusannya baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Ya, mari kita bertekad untuk agama, untuk membentengi saudara-saudara kita dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Ya, kita tidak boleh tinggal diam. Ya, saudaraku sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Insyaallah. Umi Irene Handono. Baik, terima kasih Pak Desugi. Sekarang kita menyapa kembali kepada Pak Dance Momek. Mungkin Pak Dance Momek ada yang mau disampaikan mungkin? Karena kali ini kita ada narasumber, ada kolaborasi spektakuler antara Bang Zuma dengan Umi Irene. Nanti mungkin kita masuk ke ranah kajian, tapi ada yang mau disampaikan Pak Dance mungkin sebelum kita masuk ke ranah kajian. Silakan Pak Dance. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang ya ketemu dengan Umi Irene Handono dengan Bang Suma, Uni Rifa, Aristo, Ustadz Sugi, dan yang lain-lain yang merupakan penyemangat. Ya, saya bangga atas keperkasaannya menegakkan kebenaran. Ya, saya sebagai mantan pendeta, setelah mualaf saya banyak belajar. Ya, supaya saya bisa dapat berdakwah, membela kebenaran. Setahu saya, Muslim itu adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Itulah sebabnya saya harus istiqomah. Dan saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Karena keindahan dunia bisa berlalu, tetapi keindahan rohani tetap kekal. Dan itulah yang saya ingin sampaikan. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Allah. Baik, teman-teman ya, standby di sini Umi Irene, ada para YouTuber juga, Bang Bintang Mu'alaf salah satu YouTuber juga, ada Bang Ucok dan juga Nona Cebi. Kita langsung saja ke materi. Kali ini kita ingin mendengarkan pemaparan terkait tentang ilmu kristologi. Nanti Bang Zuma akan kolaborasi dengan Umi Irene untuk memberikan kita informasi, edukasi di mana hal-hal yang umat Islam selama ini tidak pernah tahu dan tidak mau tahu. Padahal sejatinya umat Islam itu penting mengetahui ini sebagai perbandingan. Bukan berarti kita menghantam, menghajar agama lain, tidak. Tetapi ini fakta-fakta yang memang masuk ke ranah ilmu dan memang dibolehkan diketahui. Dan bahkan ketika kita mengetahui hal-hal yang apa yang diketahui Bang Zuma dan Umi Irene akan menambahkan keimanan kita, dan bisa juga kita bawakan ke dalam ranah diskusi untuk mengetuk hati, membuka cakrawala berpikir mereka yang belum mengenal Allah, bahkan membenci Allah dan membenci agama Islam. Maka mari kita masuk ke acara inti kita, edukasi dari Umi Irene, dan saya langsung saja serahkan kepada Umi Irene untuk menyampaikan apa-apa wawasan Umi Irene yang ingin dibagi
bagikan kepada kita. 1,6 yang menonton, jangan lupa di follow akunnya Umi Irene dengan nama Sali Hamida, dan juga akun Pak Dan Cemumek dan teman-teman yang ada di sini, Bang Aristo juga. Jangan lupa untuk di follow dan juga jangan lupa di subscribe YouTube Umi Irene, Bang Duma, Pak Desugi, dan biar kita berdakwah lewat udara, lewat virtual. Ketika mereka menyerang lewat virtual, kita pun membentengi lewat virtual. Silakan Umi, silakan disambut. Umi Irene menyampaikan dakwahnya kepada kita untuk mengingatkan kita hal yang harus kita ingat dan kita pahami. Silakan Umi. Terima kasih atas waktu yang istimewa yang diberikan kepada Umi. Alhamdulillah, kalau kita mengingat pada sejarah, Umi mungkin sedikit memberikan latar belakang sejarah diri Umi. Umi sama sekali tidak pernah menduga ketika Umi masih remaja sampai ke Umi usia mahasiswi, Umi tidak menyangka bahwa Umi akan menjadi seorang muslimah. Umi saat itu setelah lulus SMA bahkan mewujudkan cita-cita Umi, yaitu masuk biara. Karena pikir Umi biara adalah suatu tempat berkumpulnya manusia-manusia terpuji, manusia-manusia yang suci dan pakaiannya putih-putih begitu ya, apik, bersih. Maka Umi masuk ke biara dan kemudian Umi pun mendapat tugas 2, yaitu kuliah di biara dan kuliah di filsafat teologinya. Dan kemudian sampailah ketika mendapatkan berbagai macam kuliah itu, ketika berbicara tentang perbandingan agama, dan kemudian diperkenalkan masing-masing agama, diperkenalkan tentang Islam dengan suatu catatan bahwa Islam adalah agama orang-orang miskin. Islam adalah agama orang-orang bodoh. Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Islam adalah berkumpulnya orang-orang yang tidak bisa diatur dan seterusnya. Dan kemudian kalau hari ini maka masih terdengar tentang radikul dan sebagainya. Dan kemudian terbentuk pemikiran bahwa Umi ingin lebih mengetahui tentang Islam dengan tujuan untuk bisa berdakwah lebih lancar lagi dengan pemahaman Islam dan menjatuhkan umat Islam. Dan Umi minta izin kepada dosen Umi, Pater, mohon izin untuk saya mempelajari Islam dari sumbernya. Nah, kalau bisa menemukan sumbernya, yaitu kitab suci Al-Quran yang menyatakan tentang kejelekan Islam, itu kan luar biasa. Dan Umi ditugaskan untuk itu. Silakan pelajari Islam, tapi jangan lupa carilah ayat-ayat yang menyatakan tentang kejelekan Islam. Dan Umi cari ayat itu, tapi inilah merupakan suatu peristiwa tak terlupakan bagi Umi, sehingga Umi pun sering ditanya tentang hal ini. Bagaimana awalnya Umi menemukan Islam? Katanya begitu pertanyaannya. Dan Umi tak terlupakan. Saat itu Umi ketika kuliah, maka sebelum pulang Umi mampir ke perpustakaan dan Umi meminjam buku, yaitu kitab suci Al-Quran. Saat itu Umi temukan, Umi bawa pulang ke biara. Malamnya Umi masuk ke ruangan baca, ruangan belajar, dan Umi mengambil kitab suci Al-Quran. Tetapi ketika Umi sudah memegang kitab suci Al-Quran, Umi pun bingung. Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang. Mana yang atas, mana yang bawah. Maka Umi buka dan Umi lebih terkejut lagi. Bagaimana mungkin Umi bisa membaca kitab suci Al-Quran? Hurufnya itu kata orang Betawi panjang-panjang, bulat seperti cendol. Maka nggak mungkin. Dalam kebingungan itu Umi ingat ada kok kitab suci Al-Quran yang diterjemahkan. Nah, alhamdulillah besoknya Umi kembali
Umi memulangkan kita Al-Quran dan mengambil Al-Quran yang pakai terjemah. Mulailah kemudian malam hari dengan niat belajar, Umi membuka kitab suci Al-Quran. Maka saat itulah terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja, ternyata justru membawa berkah. Yaitu apa? Insya Allah. Ya, Umi membuka kitab suci Al-Quran itu seperti membuka kitab-kitab pada umumnya, termasuk Bible. Ternyata kebalik, apa yang Umi buka itu adalah bagian belakang. Dan paling belakang adalah surat Anas. Nah, Umi buka lagi, maka ketemu surat Al-Ikhlas. Ketika Umi ketemu surat Al-Ikhlas, maka ya Umi tidak mengerti, yang Umi baca itu yang pertama kali. Dan kemudian Umi bacanya tentu tidak dengan huruf hijaiyahnya, tapi dengan huruf Latin saat itu. Tentang surat Al-Ikhlas. Kalau sekarang insya Allah sudah lancar. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Subhanallah. itu sangat bersejarah bagi Umi. Nah, ketika Umi mempelajari kitab suci Al-Quran, mempelajari surat Al-Ikhlas itu, maka Umi setelah baca terjemahnya katakanlah bahwa Allah itu ahad dan seterusnya. Loh, ini benar. Ini betul. Ya memang menurut Umi, istilah Umi, ya memang Tuhan itu begini. Nah, istilahnya begitu. Jadi ini benar. Kenapa Umi bisa menyatakan ini benar? Karena Umi sudah mengetahui tentang sejarah gereja, tentang konsili Nicea. Saat itu langsung connect. Umi mengetahui konsili Nicea tahun 325 Masehi yang hasilnya adalah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Trinitas. Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat itulah untuk pertama kalinya Yesus menjadi seorang Tuhan. Insya Allah. Luar biasa ya. Kesalahan membawa berkah. Mungkin signal saya di sini takutnya jelek. Nanti Bang Zuma silakan menanggapi. Jadi begini Umi, menariknya apa yang Umi rasakan itu berbeda ya. Kalau kami umat Islam, saya sendiri membaca Bible bukan mencari kesalahan Bible sebenarnya, tapi ingin tahu ajarannya dalam Bible itu seperti apa sih. Tapi justru yang saya pribadi temukan, saya bisa mengatakan bahwa kita umat Islam itu lebih percaya Yesus seperti yang dia ucapkan dalam Bible. Ya mungkin saya akan Bang Dazuma ini, ada yang mau ditanggapi atau disampaikan Bang, karena kolaborasi spektakuler kita adalah edukasi dari Bang Zuma dan Umi Rene. Monggo Bang Zuma. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Saya tak henti-hentinya takjub ya sama Umi. Jadi kalau kita melihat dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Umi tadi, itu betul. Beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya menyimak daripada sejarah perjalanan beliau sampai meninggalkan agama yang lalu, masuk ke Islam. Itu ya seperti yang diceritakan beliau barusan. Bahwasanya dia membuka kitab suci Al-Quran, kebalik yang ditemukan itu. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Sebagai apologet tentunya, bahwa kalau saudara-saudara kita Kristen punya doktrin dan dogma, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita juga punya doktrin yang sangat kuat, yang nyaris saja terlupakan sekiranya para apologet ini tertidur semuanya. Apa itu yang dibacakan oleh Umi tadi barusan? Lam yalida walam yulad. Itulah doktrin Islam yang seharusnya ditegakkan sampai hari ini. Bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di luar daripada itu, ketika ada sesuatu yang punya kuasa
tapi diperanakkan, maka itu bukan Tuhan. Sekuat apapun doktrin itu datang, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tepis. Itu sudah enggak zaman. Karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu poin. Jadi umat Islam hari ini, khususnya di negara yang kita cintai ini, harus kita tanamkan doktrin ini. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan membagi diri, bukan membela diri, bukan mengambil makhluk, mengambil rupa makhluk, lalu kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, bukan mengosongkan diri setara dengan makhluk, tetapi intinya Tuhan itu ada, tapi laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya teman kita Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'. Jadi kalau ada doktrin yang masuk, ya sampaikan aja, laisa kamislihi syai'. Tuhan yang disembah oleh para nabi tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Tetapi pencipta langit dan bumi itu ada. Apa buktinya pencipta langit dan bumi itu ada? Alam semesta ini ada. Ibarat kita melihat jejak hewan. Ketika kita tidak melihat hewannya, tapi kita melihat jejaknya, itu bukti bahwa hewan itu ada. Meski kita tidak melihat hewannya, tapi karena meninggalkan jejak, orang-orang yang berakal pasti sadar dan memahami. Hewan itu ada, buktinya jejaknya ada. Pencipta itu ada, buktinya alam semesta ini ada. Tidak akan mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Karena dirinya aja tidak ada, gimana mau menciptakan yang ada? Karena alam semesta ini ada, maka tentu yang mengadakan itu adalah esensi yang ada. Itulah yang disebut wujud. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa melihat dia, bagi orang yang berpikir, tetap aja Allah itu ada. Allah tidak kemudian hilang oleh karena Allah tidak bisa dilihat. Oleh karena kita tidak bisa melihat Allah, oh Allah itu tidak ada. Bukan seperti itu. Makanya di dalam Islam, ilmu ihsan itu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau jika engkau tidak mampu melihatnya, karena memang engkau tidak akan mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Itu yang disebut iman. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, melalui komal kita ini di hadapan guru kita yang kita cintai dan kita sayangi, yang senantiasa kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur. Saya ingin mengatakan begini, bahwa seharusnya yang kisru tentang konsep Tuhan, atau kisru tentang kitab suci, atau kisru tentang kenabian, atau kerasulan, atau keselamatan, atau kerajaan pencipta langit dan bumi itu adalah Islam dan Yahudi. Islam dan Yahudi, keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa seperti itu? Apakah yang satu ini tidak dipandang? Bukan gak dipandang, tetapi mereka kemudian tidak memiliki legitimasi dari para nabi. Ajaran mereka tidak memiliki legitimasi dari ajaran para nabi. Bahwa sesungguhnya nanti akan datang Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi makhluk. Itu tidak ada dalam konsep yang diajarkan para nabi, baik itu nabi-nabi Bani Israel maupun kita. Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tersentuh sedikit pun pengajaran pencipta langit dan bumi itu akan nusul menjadi makhluk, apalagi sampai dibunuh oleh makhluk. Itu poin. Kemudian yang terakhir di sesi ini, sebelum saya serahkan kepada host kembali, saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya Bani Israel itu di dalam kajian-kajian mereka terhadap penobatan dan predikat atau simbol domba itu hanya ditujukan kepada Bani Yakub. Yeremia 50-70, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, semua
yang disebut domba itu pasti secara hukum nasab mereka disebut kaum Israel. Jadi domba adalah kaum Israel. Di luar dari Bani Israel, umatnya Bani Israel, umat dari keturunan Yakub, Nabi Yakub, itu mohon maaf dikatakan dalam Matius 15 disebut sebagai guguk atau disebut serigala. Ini mohon maaf, ini mohon maaf. Oleh karena itulah kemudian sejatinya ketika kita belajar tentang kaidah-kaidah kebenaran, maka pondasi awal itu adalah titik histori di mana agama itu kemudian berangkat. Hari ini, umat Islam di Indonesia berbicara tentang Islam, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pada pokok dasarnya, beliau lahir dan menjalankan risalah kenabiannya di tanah Arab. Arab sampai hari ini Islam menerima Allah, menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW, menerima Islam, menerima Al-Quran, takbir Allahu Akbar bergema di tanah Arab. Sampai hari ini sudah 1400 tahun. Lalu bagaimana dengan mereka yang datang di tengah-tengah kita mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Elohim? Dari mana mereka berasal? Ajaran ibadah hari Minggu itu dilakoni di mana? Mengajarkan 3 pribadi Tuhan, dua di antaranya nusul ke atas muka bumi, itu ilmunya dari mana? Mereka selalu menggaungkan kami adalah Israel rohani, kami adalah Yahudi rohani. Tapi apa faktanya? Bani Israel tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan hari ini oleh mereka. Harusnya yang mengajarkan tentang agama mereka, kalau itu benar, ya keturunan Bani Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan tentang agama mereka. Tapi kan faktanya tidak. Melalui Portugis, melalui Belanda, masuk ke Indonesia. Bukan rabi-rabi Yahudi yang datang. Bukan mereka yang beribadah kepada sinagoge, yang di dalam sinagoge. Bukan mereka yang kemudian menyebut Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Bukan. Bukan mereka yang datang mengajarkan agama itu di Indonesia. Bukan. Untuk itulah kemudian, kalau mereka memiliki doktrin, kita juga punya doktrin. Lam yalida walam yulada. Pencipta langit dan bumi tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Jadi kalau ada yang mengajarkan dengan seindah apapun dibungkus ajaran itu, selama dia mengatakan ini ajaran mengajarkan menyembah kepada anak Tuhan, tolak dengan mengatakan la ilaha illallah. Demikian sementara, terima kasih banyak atas semua ilmu yang diberikan oleh Gurunda Umi selama ini kepada saya pribadi dan teman-teman para apologet. Kami tidak bisa menutup diri bahwa kajian yang kami sajikan sebagai apologet yang sekarang sedang menjadi salah satu materi yang dinikmati oleh rakyat Indonesia, salah satu sumber materi itu adalah dari beliau, Umi yang kita sayangi. Masya Allah, Masya Allah. Untuk sementara saya kembalikan ke host. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam hormat buat Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bang Aristo, silakan Umi. Saya signal buruk. Silakan Umi. mohon maaf, Ananda Zuma. Ya, Umi. Ananda, Umi jadi takut Ananda. Umi takut banget dengan puji-pujian Ananda tadi. Umi bukan siapa-siapa. Umi hanya Masya Allah, subhanallah. adalah seorang hamba Allah. Di antara demikian banyak hambanya, dan Umi adalah salah satunya saja. Sedangkan Ananda semua adalah Avengers. Sebagaimana Umi katakan tadi, Umi siap berada di belakang Ananda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang bisa disumbangkan, walaupun hanya sebuah ayat, insya Allah. Dan Ananda alhamdulillah betul-betul Umi kagum. Silahkan berjuang dan Umi tetap di belakang Ananda. Umi bisa Umi. kapanpun. Sama-sama. Barakallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Allahu Barakallah. Bismillah ya.
Silakan Umi. Ya, oke, makasih. Cukup itu. Umi Oke. takut kalau dipuji-puji. Masya Allah. Masya Itu Allah. bentuk cinta dari Bang Zuma, bentuk kasih sayang. Jadi ini yang membuat Islam itu luar biasa, Umi. Ketika kita dipertemukan dalam ranah mungkin sesuatu yang niat kita sama, maka rasa cinta itu hadir. Yang betul-betul karena Allah, seperti yang saya alami sendiri. Betul kata Umi, Umi sendiri tidak butuh puji-pujian karena segala puji hanya bagi Allah. Tetapi memang Umi harus apa ya, Umi tidak bisa menolak juga ketika motivasi itu datang dari Umi, dan seperti saya contohnya kemudian akhirnya menjadi seorang yang berani dengan ketidakmampuan saya dengan sedikit ilmu, ketika saya termotivasi dari apa yang saya lihat, apa yang Umi sampaikan gitu, betapa ternyata seseorang yang dilahirkan bukan sebagai seorang muslimah, ternyata ketika Allah sudah berkehendak beliau dijadikan sebagai seorang muslimah, semua kata-kata yang dikeluarkan pun menjadi hikmah. Maka sejatinya saya yang dari lahir muslim ini pun terkadang menjadi iri dalam makna yang baik gitu. Kenapa kita yang lahir dari muslim tidak kadang lupa dengan hikmah, bahkan tidak berhikmah ketika bicara. Tapi para mu'alaf sendiri ketika mereka diizinkan kembali ke fitrahnya dalam usia yang kadang tidak lagi muda, justru banyak sekali mengeluarkan hikmah, bahkan untuk saya sendiri yang lahir dari sebagai muslim. Masya Allah. Jadi itu teman-teman, dan seperti yang kita ketahui selama ini, teman-teman yang sudah terbiasa menonton diskusi lintas agama sudah pasti tidak asing dengan Umi Irena. Nah, insya Allah beliau, saya seperti Bang Zuma katakan, guru besar kita. Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan Umi Irena terkait ilmu-ilmu kristologi, karena memang pada dasarnya ilmu kristologi ini tidak diajarkan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah kita. Tidak ada, berbeda dengan ilmu Islamologi yang ada 7 SKS bahkan ketika itu ada di sekolah teologi. Bahkan saya kemarin sempat bertanya kepada salah satu pendeta yang juga menjadi apologet Kristen di TikTok. Saya tanya kepada beliau, Pak Pendeta, sebelum jadi pendeta berapa SKS belajar Islamologi? 7. Beliau katakan begitu. Maka ketika kita umat Islam dikomplain, kenapa kalian baca Bible? Kenapa kalian belajar Bible? Kenapa kalian kutip ayat kami? Sesungguhnya kita sedang mengadakan ranah dialektika dengan metode komparasi. Dan niat kita adalah menyelamatkan yang memang harus diselamatkan. Terlepas dengan cara yang kita berbeda, kadang saya sendiri pun cukup keras, Umi. Jadi begitu Umi ya, kalau Umi boleh melihat bagaimana jalannya diskusi, tidak semua yang berjalan mulus, karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda, Umi. Ada yang memang hanya sekedar untuk mencaci, ada yang betul-betul ingin bertanya, ingin tahu, ada yang bertanya hanya untuk menguji dan bahkan merendahkan. Banyak, Umi, seperti itu. Saya dan Bang Zuma termasuk orang yang, ya kita lihat siapa yang kita hadapi, insya Allah, karena kita diperintahkan untuk adil. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Disugi. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Disugi sebelum nanti Bang Aristo mungkin juga ingin berbicara. Bang Aristo atau Pak Disugi, silakan dulu mungkin Pak Disugi, atau mungkin menjauh dari perangkat. Bang Aristo, ada yang mau disampaikan? Baik, masalah saya izin tidak open cam, sebab kalau saya open cam jaringan saya agak terganggu. Umi Irene Handono, ketika saya masih Kristen, saya melihat di sebuah video beliau menyatakan, saya masih ingat dan saya tidak akan pernah lupa, Yesaya 29 ayat yang ke-12. Dengan tegas, dengan lembut, dengan senyum, beliau katakan, Yesaya 29:12 tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang kurang lebih berbunyi, ketika kitab itu diberikan kepadanya, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Saat itu kemudian saya tergetar. Apa iya? Inikah ayat yang kemudian tertuju kepada seorang yang bernama Nabi Muhammad? Apakah iya? Saya kemudian harus beriman kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian kita ambil dari Umi. Bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian orang tercerahkan kembali kepada fitrahnya. Dan perjuangan-perjuangan itu, ilmu-ilmu itu,
bukan kita sedang memuji Umi, tidak. Justru ini wujud dari terima kasih kami yang paling mendalam, kehadiran seorang ibu yang kita cintai, Umi Irene Handono, memotivasi kami, generasi-generasi mu'alaf, generasi-generasi muslim, yang kemudian kami menemukan jalan kebenaran. Dan dengan kebenaran itu, alhamdulillah, saya secara pribadi bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah, saya cuma bisa katakan terima kasih Umi, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jujur, saya sangat sayang kepada Umi. Dulu ketika saya melihat, dalam hati saya ingin suatu saat insya Allah saya akan bertemu dengan orang ini. Ternyata alhamdulillah Allah pertemukan, saya berpelukan dengan Umi, dan sampai sekarang sering intens berkomunikasi, dan saya juga di Irene Center bersama dengan Kohani Kristianto sebagai pembina di situ. Alhamdulillah, terima kasih Umi, berkat ilmu yang Umi berikan kepada kami semua. Begitu luar biasanya lahir seorang yang bernama Zulkifli M. Abbas. Lahir seorang yang bernama Rifa. Lahir Sugi Kristologi. Subhanallah. Luar biasa. Terima kasih Umi. I love you. Umi saya. I love you Umi. Ya ini Umi, mungkin ada saudara kita dari Nona Cebi, Abang Ucok dan Mbak Minta Molaf ada yang ingin ditanyakan atau dinyatakan. Kita sapa dulu. Nona Cebi silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Umi Irena atau ada yang mau dinyatakan, silakan. Assalamualaikum Umi, saya cuma mau menyampaikan kekaguman saya yang awalnya saya tidak menyangka kalau Umi ini seorang mu'alaf, dan seiring berjalannya waktu kenal Umi Rifa, kenal Bang Zuma dan para apologet lainnya, saya baru tahu kalau Umi ini seorang mu'alaf, dan Masya Allah ilmunya luar biasa banget. Terima kasih Umi, itu aja. Sama anak-anak Cepi saya, alhamdulillah. Lanjut dulu. Ya, itu saja Cebi, ada lagi mungkin? Nggak tahu, aku gemeteran, nervous. udah cukup. Sama seperti Uni tadi. Ya, mungkin kita ke Bang Ucok ini. Bang Ucok Tebas, ada yang ingin dinyatakan atau ingin ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, semoga sehat selalu dan panjang umur. Umi mudah-mudahan Muslim Indonesia, kaula muda di TikTok ini, ya insya Allah banyak yang mungkin terinspirasi dari kisah-kisah Umi yang dulu dipublis. Saya sendiri sangat banyak menyerap apa yang menjadi inspirasi untuk bisa disebar ke teman-teman. Walaupun mungkin otak sudah nggak sanggup, tapi mudah-mudahan ya Umi sehat terus, dan saya suka terus kok memantau di channel Umi itu di YouTube. Cuman belakangan saya lihat nggak live, entah kenapa saya juga menunggu terus notifikasinya. Demikian Umi dari saya, Uni Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.